Hari ini kita akan memperdalam tentang misteri kerahiman ilahi. Tapi sebelumnya saya mau membacakan satu Injil, tidak panjang ya, hanya singkat. Untuk kita melihat kembali apakah itu misteri kerahiman ilahi dan kapan misteri kerahiman ilahi ini muncul gitu ya. Dan kenapa kok Yesus menampakkan kerahiman ilahi, gambar kerahiman ilahi ini yang ada di depan layar kita dan yang telah kita doakan tadi ya. Ini diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 31 sampai dengan 37 gitu ya. Saya baca, mungkin nanti teman-teman bisa mendengarkan Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan, dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, cukup jelas ya kenapa misteri kerahiman ilahi ini cukup penting. Karena tadi kita mendengar ada satu kehidupan. Walaupun Tuhan Yesus telah mati, tetapi lewat lambungnya yang ditikam, gitu ya, keluarlah darah dan air, merah dan putih, gitu ya, dari lambung Yesus. Untuk itu kita akan melihat bahwa misteri kerahiman ilahi ini harus nyata di dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita doakan saja hari itu. Nah, untuk itu saya yakinlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pasti sudah mengenal Santa Faustina lebih daripada saya mungkin ya, karena kan devosinya kepada kerahiman ilahi ya. Jadi sudah ada ini. Tapi saya mau kita melihat siapakah sih Santa Faustina itu, siapakah dia? Kenapa dia bisa menjadi ya, saya katakan ya, rasul dari kerahiman ilahi ya. Nah, kita tahu bahwa devosi kerahiman ilahi diperkenalkan oleh Yesus melalui Santa Faustina. Nah, saya mau kita melihat sejarah singkat sebelum kita masuk misteri ini, gitu. Santa Faustina adalah anak ketiga dari 10 bersaudara yang lahir dari dalam keluarga petani miskin dan Saleh di Gloix, sebuah desa di jantung Polandia. Jadi Santa Faustina kita tahu bahwa dia orang Polandia. Dan ia lahir tanggal 25 Agustus 1905. Dan ia dibaptis pada tanggal 27 Agustus 1905. Jadi 2 hari ya, ketika dia lahir langsung dibaptis di gereja paroki terdekat, yaitu paroki Świnic-Warci gitu ya. Dengan nama baptisnya adalah Helena, Santa Helena. Ini keluarganya ya. Ininya dia. Nah, tanggal 1 Agustus 1925, Santa Faustina atau dikenal dengan nama baptis Helena memasuki klausura dalam biara kongregasi Suster Bunda Allah Kerahiman. Jadi sangat jelas bahwa kongregasinya adalah kerahiman. Dan memang mungkin Tuhan juga mengambil itu ya. Kita masih ingat nasnya ya, bahwa sejak di kandungan ibumu, aku telah mengenal engkau.
gitu ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana kalau Allah membimbing ya seseorang itu dengan jalannya sampai dia menemukan panggilannya. Dengan nama Suster Faustina. Lalu dia meninggal sebagai orang suci, disatukan secara mistik dengan Allah pada tanggal 5 Oktober 1938, pada usia yang belum mencapai 33 tahun. Hampir mirip ya dengan Yesus yang 33 tahun ya. Lalu tanggal 18 April 93, Suster Faustina dibeatifikasi di Roma dan dikanonisasi pada tanggal 30 April 2000. Wah, 2000 baru dinyatakan ya. Ini Santo Faustina. Lah, Santo Faustina dikenal sebagai Rasul Kerahiman Ilahi. Ya, kenapa? Karena tanggal 22 Februari 1931, saat itu Suster Faustina tinggal di kota Plok dan bekerja sebagai tukang masak di biara dan pegawai toko roti. Disinilah ia mendapatkan penglihatannya. Dalam penglihatannya, dia melihat Tuhan Yesus berpakaian putih, dan dari balik jubah itu terpancarlah dua sinar besar. Satu berwarna merah dan satu berwarna pucat. Tidak putih, tidak tapi pucat ya. Mirip keputih-putihan. Dan Yesus berkata kepadanya, lukislah sebuah gambar tepat seperti yang kau lihat ini, dengan tulisan di bawahnya, Yesus, engkaulah andalanku. Dan aku ingin supaya gambar ini dihormati mula-mula di kapelmu dan kemudian di seluruh dunia. Boleh angkat tangan lewat emo ya. Siapa yang punya kerahiman ilahi di rumahnya? Gambar. Raise hand ya. Saya mau lihat. Ada Bapak Ibu? Raise hand tahu ya? Gini raise hand. Tahu. Oke, satu. Tinggal lihat. Nah, ini gambar kerahiman ilahinya ya. Mungkin bisa meminta nih. Biasanya pesta kerahiman ilahi dibagikan ya, Bu Tina ya. Banyak Ya, ya. Betul betul. nggak di Yakobus? Ya, Romo. Betul ya, betul Betul. ya. Betul, Romo. Betul. Nah, itu bisa diminta. Jadi bukan dibuat bantalan ya. Jangan. Karena ini sendiri Tuhan Yesus meminta bahwa gambar kerahiman ilahi ini mula-mula dihormati di kapelmu dan kemudian di seluruh dunia, gitu ya, seluruh dunia. Oke. Nah, setiap doa ataupun devosi yang kita lakukan akan menjadi sia-sia bila tidak didasari dengan hati yang tulus atau mengarah pada Allah, gitu ya. Jadi sia-sia apapun doa-doa kita bila tidak didasari dengan hati yang tulus atau mengarah pada Allah, maka ini menjadi sia-sia. Ya, seperti kita ya melakukan doa-doa ini seperti ya kayak kebiasaan, dari kebiasaan kita tidak pernah menghayatinya, tidak pernah masuk ke dalam diri kita gitu. Oleh karena itu penting untuk menggunakan hati dalam mendaraskannya gitu. Matius 12 ayat 7 mengatakan demikian. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Artinya apa? Seringkali kalau kita lihat di Alkitab, ahli-ahli Tauratnya hanya melihat hukum, 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 hukum. Tetapi belum tentu di dalam hatinya mereka menerapkan apa yang dikatakan hukum. Atau kita memberi tetapi tidak dengan hati gitu. Jadi Tuhan mengatakan ya berbelas kasih, persembahan ya. Bukan persembahan tapi berbelas kasih, artinya hati yang berbelas kasih. Bisa saja kita memberi makanan kepada yang membutuhkan atau materi bagi yang membutuhkan, tetapi kalau kita tidak dengan hati, maka ya persembahan atau itu ya percuma begitu intinya. Kita lihat ini
ada ya, gambar hati kudus Yesus dan kerahiman. Ini dua apa yang Yesus inginkan sebenarnya ya, terkait dengan cintanya. Nah, penghormatan kepada kerahiman Allah yang dinyatakan dengan pertobatan ini bisa dibaca di bacaan Catna 1059. Perlu pertobatan gitu. Penghormatan kepada kerahiman Allah perlu pertobatan. Lalu yang kedua, penghormatan gambar kerahiman ilahi dengan tulisan Yesus aku mengandalkan engkau. Ini tertulis di tadi yang dikatakan oleh Yesus kepada Santo Faustina. Catatan harian Santo Faustina 327. Lalu yang ketiga, merayakan pesta kerahiman ilahi di hari Minggu pertama setelah Paskah. Jadi setelah Paskah hari Minggu, kita merayakan pesta kerahiman ilahi ini. Didahului dengan apa? Novena sebenarnya. Sebelum hari Minggu pertama itu, kita melakukan novena kerahiman ilahi. Gitu. Sampai pada tepat hari Minggu, 9 hari. Lalu mendoakan kapel, biasanya ya ini dari Jumat Agung, kita akan merayakan novena kerahiman ilahi ini sampai Minggu pertama. Lalu mendoakan kaplet kerahiman ilahi atau dengan kata koronka. Dan berdoa setiap jam 3 siang, jam kerahiman. Seperti yang kita lakukan siang hari ini. Gitu ya, sore hari ini. Dan yang kemudian apa? Berbuat perbuatan belas kasih minimal sekali sehari. Berbelas kasih ini dalam hal apa? Perbuatan, perkataan, dan doa. Oleh karena itu, dari poin-poin ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita mau mengamalkannya supaya apa? Supaya apa yang kita doakan, apa yang kita daraskan, ini menjadikan sungguh-sungguh berguna bagi hidup kita. Gitu. Berguna bagi apa yang kita hidupi. Devosi kerahiman ilahi artinya kita menyembah, devot, ya, kita mau melakukannya gitu. Nah, penghormatan kerahiman ilahi akan berdampak besar bagi hidup kita bila kita menyatakan dengan hati kita. Pertama apa? Pertobatan tadi sudah dikatakan. Kita tidak bisa berkata bahwa saya melakukan devosi setiap hari kerahiman ilahi, tapi tanpa ada pertobatan dalam hidup kita. Tanpa memikirkan apa yang harus saya lakukan. Sehingga Yesus berkata kepada Santo Faustina, pelanggaran tak sengaja yang tidak mencintai pada mereka, sanggup menyatukan diri dengan mereka. Artinya apa? Gitu. Yang kita tidak rencanakan, tetapi pelanggaran-pelanggaran yang disengaja juga yang paling kecil menghancurkan rahmat. Dan aku tidak dapat melihat. Dalam arti apa? Jadi penting untuk melihat pertobatan ini. Pertobatan dalam misteri kerahiman ilahi. Gitu. Tanpa pertobatan, maka apa yang kita lakukan sia-sia. Ya, sia-sia. Gitu. Oleh karena itu gereja lewat sakramen tobatnya menghimbau bukan hanya Natal Paskah, tetapi diterima reguler atau teratur dalam hidup, gitu ya. Yang kedua, tadi penghormatan lukisan kerahiman ilahi berdasarkan peringatan Suster Faustina. Ya, saya mengharapkan ketika setelah pelajaran ini mendalami misteri kerahiman ilahi ini, kita mulai melihat di rumah kita ada nggak nih gambar kerahiman ilahi. Kalau belum, mari kita mendapatkannya. Gitu. Nah, ini yang dikatakan Suster Faustina dalam catatannya. Di suatu senja, ketika aku ada di dalam sel, aku menjadi sadar akan Tuhan Yesus. Sel ini bukan sel penjara, tapi sel biara ya, yang berpakaian putih. Satu tangannya terangkat memberkati, dan tangan yang lain menyentuh pakaiannya di bagian dadanya. Dari bagian tersebut keluar dua berkas sinar yang besar, yang satu merah dan yang lain pucat. Dalam keheningan, aku memandangnya dengan seksama. Jiwaku dilingkupi dengan rasa takut, tetapi juga dengan sukacita yang besar. Setelah beberapa waktu, Yesus berkata kepadaku, lukislah sebuah gambar menurut pola yang kamu lihat dengan tulisan, Yesus, aku mengandalkan engkau. Dan ini pola yang pertama. Kalau Bapak Ibu melihat dengan jelas, saya sudah pernah menjelaskan, matanya ini tidak pernah memandang kita ya. Gitu ya. Dia tidak pernah memandang kita, betul ya.
Gitu. Matanya ini melihat lebih jauh ke bawah gitu. Karena dia memang tidak mau menghakimi gitu. Dia mau mencintai. Lalu yang berikutnya apa? Berikutnya adalah perayaan kerahiman ilahi. Penerimaan komuni kudus di hari Minggu kerahiman ilahi, yaitu hari Minggu pertama setelah Paskah. Penerimaan sakramen tobat beberapa hari sebelum atau sesudah hari Minggu itu. Jadi perlu melakukan sakramen tobat. Menurut ketentuan perolehan indulgensi penuh. Perayaan kerahiman ilahi disebarluaskan ke seluruh dunia. Gitu. Jadi misteri kerahiman ilahi ini pertama-tama adalah mengangkat jiwa kita. Agar dapat memimpin jiwa-jiwa yang lemah kembali kepada kerahimannya. Lalu yang berikutnya apa? Adorasi di hadapan sakramen Maha Kudus. Intensi memohon kerahiman Allah bagi seluruh dunia. Bukan melulu bagi diri kita, tetapi kerahiman ilahi juga diberikan untuk dunia. Setiap perbuatan baik kita yang kita lakukan untuk orang lain, itu adalah intensi memohon kerahiman bagi seluruh dunia. Dan perayaan kerahiman ilahi yang didahului dengan novena. Nah, ini yang terakhir, berbuat belas kasih. Ini penting karena iman kita bukan hanya iman secara personal. Dalam arti kalau saya berdoa ya saya tok berdoa sama Tuhan, bukan. Tetapi iman ini perlu dibumikan atau perlu diwartakan. Dengan cara apa? Ketika saya berdoa saya dekat dengan Tuhan, maka secara otomatis saya juga berbuat belas kasih kepada yang lain. Karena kita ingat Santo Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Gitu ya. Jadi minimal sekali sehari berbuat kasih. Berbuat kasih kepada sesama atas dasar kasih kepada Tuhan. Tidak ya maksud saya tidak sulit ya untuk berbuat kasih. Kita jangan mengharapkan berbuat kasih itu yang besar, tetapi berbuat kasih dari hal yang kecil, terutama kepada keluarga kita, kepada sesama kita di sekitar. Apa yang mampu kita berikan ya kita berikan gitu. Kita nggak bisa mengharapkan hal yang besar dalam berbuat kasih, tetapi hal yang lebih kecil. Kapan saja dan di mana saja amalkan belas kasih kita. Misteri kerahiman ilahi ini bukan soal kita berdoa saja, tetapi kita juga mau mengamalkannya bagi yang lain. Jadi bukan untuk kita saja, bukan untuk keselamatan kita, tetapi juga keselamatan yang lain. Gitu. Berbelas kasih dalam perbuatan, perkataan, dan doa. Dalam 3 cara ini tercakuplah karya belas kasih. Gitu ya. Dan semua itu merupakan bukti kasih-Mu kepadaku. Jadi sudah secara jelas apa yang kita lakukan dalam doa kerahiman ilahi, misteri kerahiman ilahi ini tidak terlepas dari apa yang kita inginkan, kita impikan. Begitu. Demikian sharing saya untuk misteri kerahiman ilahi. Terima kasih untuk perhatian dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya. Terima kasih. Amin. Terima kasih Romo